Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, kalah gulat 3 kali dari Rasulullah SAW, Rukanah masuk Islam. Bagaimanakah kisahnya? Berikut ini kisah selengkapnya. Sahabat Muslim, gulat disebut sebagai olahraga tertua di dunia yang dikompetisikan. Olahraga gulat telah muncul di lukisan-lukisan Mesir kuno yang berusia 5.000-an tahun. Konon, gulat sudah menjadi mata pelajaran di Tiongkok sejak 2050 sebelum Masehi. Tidak heran, dalam adegan kolosal, para kesatria sering adu tanding gulat untuk menunjukkan kehebatan mereka. Olahraga ini juga cukup populer di masa-masa Islam, masa saat Rasulullah SAW masih hidup dan berinteraksi dengan masyarakat Arab kala itu. Di masa beliau SAW, ada seorang pegulat yang dikenal sebagai juara. Ia sangat sulit ditaklukkan. Tidak ada seorang pun yang berhasil menempelkan perutnya ke tanah saat bergulat. Namanya adalah Rukanah. Siapakah Rukanah? Namanya adalah Rukanah bin Abdul Yazid bin Hisham bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf al-Muttalibi. Ia adalah seorang pemimpin Arab yang terkenal dengan kekuatannya. Walaupun badannya kekar dan besar, Rukanah tetap lincah dalam berkuda. Rukanah adalah seorang laki-laki kuat. Ia masih dalam kemusyrikan di awal-awal datangnya risalah kenabian Muhammad SAW. Ia begitu tenar sebagai seorang pegulat hebat. Tidak ada seorang pun yang mampu menguncinya hingga tergeletak di tanah. Postur tubuh dan perawakannya yang besar tampak begitu kentara, terlihat mencolok dibanding orang-orang di sekelilingnya. Ototnya yang kekar tidak menghalangi Rasulullah SAW untuk membuka hatinya tentang kebenaran Islam. Dan di antara variasi dakwah Rasulullah SAW adalah beliau menempuh pendekatan dalam bidang olahraga. Beliau SAW berduel gulat dengan Rukanah. Ibnu Katsir mengatakan, Rukanah adalah seseorang yang pernah duel gulat dengan Nabi SAW. Beliau mengalahkannya 2 atau 3 kali, padahal ia termasuk laki-laki Quraisy yang paling kuat. Hidayah Islam baru ia sambut ketika penaklukan kota Mekah. Ia wafat di masa kekhalifahan Utsman. Ada juga yang mengatakan ia wafat pada tahun 42 Hijriah di masa kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Rukanah adu gulat dengan Nabi SAW. Ibnu Ishaq mengatakan, Abu Ishaq bin Yasar berkata kepadaku, Rukanah bin Abdul Yazid bin Hisham bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf adalah seorang Quraisy yang paling kuat. Suatu hari, ia bersama Rasulullah SAW di suatu kampung Mekah sebelum hijrah. Rasulullah SAW berkata kepadanya, Wahai Rukanah, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dan menerima dakwahku? Rukanah menjawab, Seandainya aku mengetahui apa yang engkau serukan itu adalah kebenaran, pasti aku akan mengikutimu. Rasulullah menimpali, Bagaimana kiranya aku kalahkan engkau dalam gulat? Apakah engkau akan meyakini kebenaran perkataanku? Rukanah menjawab, iya. Rasulullah berseru, ayo berdiri, akan kukalahkan engkau. Abu Ishaq melanjutkan kisahnya. Rukanah pun menyambut tantangan itu. Keduanya pun duel gulat. Rasulullah SAW menyergapnya dan berhasil menjatuhkannya. Rukanah pun tak berdaya. Penasaran dengan kekalahannya, Rukanah berkata, kita ulangi wahai Muhammad. Keduanya pun kembali bergulat. Rukanah kembali berkata, wahai Muhammad, luar biasa, kau berhasil mengalahkanku. Rasulullah SAW bersabda, yang lebih luar biasa dari ini pun akan kutunjukkan jika engkau mau. Jika engkau bertakwa kepada Allah dan menaatiku. Apa itu? Tanya Rukanah. Nabi SAW menjawab, akan kupanggil pohon yang engkau lihat itu, dan dia akan datang kepadaku. Panggillah, tantang Rukanah. Pohon itu pun datang hingga ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada pohon itu, kembalilah ke tempatmu. Pohon itu pun kembali ke tempatnya semula. Rukanah pun pergi menuju kaumnya. Ia berkata, wahai anak-anak Abdul Manaf, mereka telah menyihir masyarakat. Demi Allah, aku tidak pernah melihat penyihir yang lebih sakti darinya. Kemudian Rukanah mengabarkan apa yang ia lihat. Dalam riwayat Al-Baduri disebutkan bahwa Rukanah lah yang menantang Rasulullah SAW bergulat.
ia dikabarkan tentang Nabi SAW. Lalu Rukana menemui beliau di salah satu bukit di Mekah. Rukana mengatakan, "Wahai anak saudaraku, karena sama-sama Bani Abdul Manaf, telah sampai kabar tentangmu kepadaku. Aku tidak mengenal engkau sebagai pembohong. Jika engkau mengalahkanku dalam gulat, maka aku yakin engkau orang yang benar." Nabi SAW pun bergulat dengannya sebanyak 3 kali. Abu Al-Yaqzan mengatakan, ketika Rukana datang kepada Nabi SAW untuk memeluk Islam di hari Fatu Mekah, ia berkata, "Demi Allah, aku mengetahui jika engkau bergulat denganku, engkau akan mendapat pertolongan dari langit." Kemudian ia pindah ke Madinah dan tinggal di sana hingga wafat di awal pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Anak Rukana bergulat dengan Nabi SAW. Selain bergulat dengan Rukana, Nabi SAW pun pernah berduel dengan orang-orang selain Rukana. Di antaranya adalah anak dari Rukana, namanya Yazid bin Rukana. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan, Yazid bin Rukana datang menemui Nabi SAW dengan membawa 300 ekor domba. Ia berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau mau duel gulat denganku?" Nabi SAW menjawab, "Apa hadiahnya jika aku mengalahkanmu?" 100 domba ini, jawabnya. Keduanya pun bergulat, dan Nabi SAW yang menang. Yazid kembali menantang Rasulullah. Ia berkata, "Maukah engkau adu gulat sekali lagi?" Nabi SAW menjawab, "Apa imbalannya?" Yazid menjawab, 100 domba lainnya. Keduanya pun bergulat. Lagi-lagi Nabi mengalahkannya. Disebutkan bahwasannya keduanya bergulat sampai 3 kali. Yazid berkata, "Wahai Muhammad, sebelumnya tidak ada yang mampu membuat perutku menempel dengan tanah kecuali dirimu. Dan tidak ada yang paling aku benci pula selain dirimu. Namun sekarang aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan engkau adalah utusan Allah." Kemudian Rasulullah SAW mengembalikan semua dombanya. Sahabat Muslim, kita dapat mengambil beberapa pelajaran dari kisah tersebut. Pertama, metode dakwah Rasulullah yang variatif. Beliau berdakwah berceramah. Beliau berdakwah dengan cara bersedekah, dengan akhlak yang mulia, dengan pendekatan kultural, sampai dengan pendekatan dalam bidang olahraga. Namun pendekatan dakwah beliau tidak meneraba sesuatu yang Allah larang. Kedua, Nabi SAW tidaklah menginginkan harta dunia dari hasil duelnya dengan Rukana dan anaknya. Akan tetapi, beliau menginginkan hidayah. Ketiga, betapapun orang-orang musyrik sombong dalam menolak Islam, Rasulullah tidak menyerah mendakwahi mereka. Fitrah mereka tetap ingin keluar dari gelapnya kesyirikan. Keempat, terkadang seseorang malu menerima dakwah dengan metode ceramah, namun ia akan mengakui keunggulan dan kebenaran yang dibawa orang lain apabila bisa mengalahkannya dalam bidang yang ia geluti. Oleh karena itu, terkadang seseorang lebih menerima orang yang berprofesi dengannya ketika mendakwahinya. Kelima, meskipun orang-orang musyrik berlaku sombong dan kasar terhadap Nabi SAW, namun beliau tetap berlaku ramah, sehingga mereka tidak segan mengajukan pertanyaan, bahkan mengajak adu gulat sekalipun. Sahabat Muslim, itulah beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Sekian video kali ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.